starter tiba-tiba asap, oke mas thank you gitu lah. Nggak jadi, jangan. Lo lihat E36 lampunya retak, selain kena panas, gua rasa digedor. Iya gak sih? Udah pasti digedor. Udah mulai gedek. Iya. Udah. Sekali gini, dua kali gini, gitu, udah tepak aja. Iya bener. Kaca belakang gua terbang. Dan ke mobil dia. Cepet 70-an kali dia. Anjir, horor. Gua pikir mati, Wan. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Indonesia di konten Warisan Wawancara Rizwan. Sudah lama ya teman-teman ya, setelah lebaran kemarin akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di YouTube-nya di Indonesia ini. Mohon maaf buat teman-teman yang kemarin nungguin, kemarin kan kita ada libur lebaran jadinya kontennya agak tertunda, sekarang baru nongol lagi di YouTube-nya di Indonesia. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton nih. Jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya gitu. Dan buat teman-teman yang lagi cari official merchandise dari Dilihat Indonesia bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee-nya Dilihat Indonesia. Sekarang di samping gua ada mobil BMW E36 miliknya Mas Eta. Tak, apa kabar, Tak? Halo, baik Pak Baik Rizwan. ya? Ini bakalan panjang nih teman-teman ya kan ngobrolnya, karena ini Mas Eta udah punya mobil ini udah lumayan lama. Jadi buat teman-teman semua yang lagi nonton, siapin waktu kalian, siapin kuota kalian buat nonton ngobrol-ngobrol sama Mas Eta tentang BMW E36-nya. Tak, gue mau nanya nih satu hal. Mobil ini lahir dengan spek apa? Tahun berapa sama tipenya apa? Mobilnya itu tahun 97. Oke. Tipenya 323, transmisinya manual, tapi bumper udah ngeset kayak gini, udah MTEK bawaannya. Oh, apa yang ini kan ada yang limited edition tuh pakai bumper ini. Ini limited edition atau enggak? Gue sih nanya orangnya katanya limited. Oke. Cuman dalamnya itu interiornya nggak ada kayunya. Oh iya, harusnya limited edition tuh ada beberapa panel kayu di dalamnya ya. Bener. Cuman lucunya kayaknya feelings gue diganti jadi nggak kayu, karena pas gue ambil tuh si shifternya kan ada frame itu, yang ada power window, ada stiker yang PRD-nya itu loh. Oke. Kan Matic tuh. Iya. Kan berarti diganti tuh sama dia tuh. Oh. Ada stiker Matic-nya. Kok ini Matic? Oh, Gua sampai aslinya manual. manual, gue cek surat kan, manual. Oh ganti kali ya, kayunya dilepas kali ya. Tapi gue juga sukanya nggak pakai kayu sih. Tapi covernya dapatnya yang Matic nih. Iya kayaknya. Bisa jadi dari baru kali ya diganti. Mungkin. Yang nggak kayu. Nah gitu. ini lo dapat di tahun berapa mobilnya? Kalau nggak salah tuh 2010 akhir ya. 2010 akhir. Berarti udah berapa ya? 15 tahun. 15 tahun? 15 Pak. 15 tahun ya? Iya. Hampir jalan 15 tahun, karena kalau 2010 akhir berarti sekarang masih 2010 awal. 2025 awal, berarti ya berjalan menuju 15 tahun. Iya benar, menuju 15 tahun. Ini kan bisa dibilang E36 ini mungkin salah satu orang-orang tuh bisa dibilang awal mula beli starter pack-nya orang main Eropa tuh kebanyakan sekarang si E36 ini. Sekarang? Iya sih, apalagi yang anak-anak muda gitu. Karena si E36 ini mungkin bisa dibilang ya teman-teman ya, desainnya tuh bisa dibilang modern klasik. Ngomongin masalah klasiknya dapet, modernnya pun nggak tua-tua banget gitu mobilnya, bentukannya. Di bawah tuh kayak nggak, anak mudanya nggak kelihatan tua gitu ya. Iya nggak sih? Jadi untuk anak-anak muda nih masih oke banget nih pakai ini. Bener, sama mereka juga fokusnya kalau gue ngeliatnya di mesinnya juga nggak sih? Iya. Iya kan? Iya nggak? Iya. Dia masih bisa ugal gitu mobilnya. Iya benar, masih bisa ugal seperti mobil yang ini. Nanti kita akan bahas ya. Tak, awal mula lu beli mobil ini 2010, keadaannya kayak gimana? Keadaannya, betulnya ini mobil gue nggak pernah ngecat di gue. Dari 2010 itu, jadi gue ngecat tuh bumper aja, stone chip apa segala macam. Oh ya? Gue nggak pernah ngecat. Jadi bentukannya kayak gini. Kalau lo tanya bentukan awalnya gimana ya ini. Oh, tapi standar? Standar dar. Sevelg-velgnya standar. Iya, standar dar.
Anjir, gue pikir lu udah nyiram tak? Enggak pernah. Kan ada belangnya nih Wan mobil. Jadi gue belum pernah ngecat karena gue kalau kerjaan ngecat tuh paling males nungguin ya gue. Iya. Iya. Terus kejutan-kejutan itu nanti kali ya gitu. Iya lagi. Nah itu kejutan-kejutannya teman-teman ya. Kejutan-kejutannya benar kadang di chat. Kok bolong ya? Ada denial gini masih bagus mobil gue gitu. Iya. Tapi ini kan lu dong udah melewati 15 tahun dengan si mobil ini. Kalau gue kemarin ngeliat lo ada beberapa punya E36 juga selain mobil ini. Benar. Iya kan? Benar. Ini E36 lo yang pertama atau gimana? Yang pertama. Malah yang pertama? Iya, jadi karena dulu bokap gue pakai E36 zaman gue kecil. Oke. Gue keinget tuh E36. Jadi gue sebelumnya kan bukan E36 tuh. Gue sempet pakai Yaris, Civic baru E36 karena gue penasaran nih Eropa nih. Nah ini mobil pertamanya jadinya. Oke, nah ini pertanyaan dari mulai lo Yaris. Civicnya Civic apa? VTI. Abis itu lo kayak E36. Apa yang bikin lo jadi lebih cocok ke E36 dibanding kedua mobil sebelumnya? Kan kalau si Yaris sama Civic ini kan zaman itu kan gue baru kuliah ya. Jadi modelan yang pasrah aja kan mau beliin apa kan. Lo nggak bisa milih dong. Iya. Anak kuliah pakai city car lah gitu kan. Nah pas berjalannya waktu gue pakai ujung-ujungnya gue modifnya selain velg tuh ke mesin. Oke. Ke mesin Yaris. Pada zaman itu anak kuliahan mentoknya seberapa sih horsepowernya gitu kan. Gue pakai Dastek lah apalah segitu aja gitu. Terus itu kecelakaan gue ganti Civic. Ganti Civic, kayaknya punishment tuh, gue dikasih Matic. Biar gak kebut-kebutan lagi. Biar gak kebut-kebutan. Iya, tetap gue modif. Gue dastekin, ganti header apa segala macem, sama kayak Civic manual outputnya. Iya, sama kayak Civic manual. Jadi bareng tuh gue sama teman-teman gue Civic ya. Tapi yang ini effortnya lebih banyak nih karena Matic ya kan. Andi Jibrut Civicnya manual pakai MG kalau nggak salah ya, ring 17 gede banget. Bareng gue di tol. Kayaknya gue udah modif mesin nih gitu kan. Dia manual. Mobil dia manual. Kayak nggak ngapa-ngapain lah gue. Terus akhirnya gue nyari mobil yang basicnya itu tenaganya udah gede. Oke. Jadi gue bisa modif tipis-tipis tanpa effort, basicnya udah kenceng gitu loh. Nah tapi kan ini di dua mobil ini mungkin yang Yaris pasti akan lebih mudah daripada ini. Iya. Ya kan. Terus si IS pun lebih mudah daripada yang ini. Betul. Terus lo mengarah ke mobil Eropa, yang dimana mungkin banyak teman-teman di rumah yang nonton kayak gue takut nih pakai mobil Eropa. Nah lo kan gantian dari mobil muda Jepang ke mobil Eropa, ya kan. Selain dari powernya itu pasti kan yang lo cari. Terus lo untuk kayak apa perawatannya segala macam, apa yang bikin beda sama dua mobil Jepang sebelumnya? Nah sebelum gua ngambil itu, mengambil mobil E36 ini, gua akhirnya baca dulu tuh forum-forum, forum lokal sama yang di luar tuh, problem isunya apa segala macam buat gua majuin ke orang tua gua kan saat itu. Jadi sebelum beli tuh gua ngulik dulu, jangan sampai gua beli problem jebur. Lo mau minta benerin sama bokap? Nggak ada urusan, kan lo yang minta. Iya. Lo mamam tuh E36 gitu kan. Nah makanya akhirnya gue baca-baca dulu, kayaknya nih nggak sesuatu yang yang ribet gitu. Terus bahkan bengkel-bengkel di sini tuh gue cari tahu dulu tuh, ada di mana aja, gue harus kemana gitu. Olinya berapa liter apa segala macem buat maintenance kan. Iya, maintenance dasar nih ya. Itu gue udah kuat, udah tahu semua, baru gue berani tuh gas deh gitu. Nah dengan jual Civic, gue minta budget spare buat beresin sebelum gue pakai mobilnya. Rusak gak rusak, gue beresin dengan pengetahuan gue itu tuh. Apa yang lo dapetin pas lo lagi nyari tahu tentang si i36 ini, basic-basicnya? Jadi yang mungkin penting juga nih buat teman-teman di rumah yang lagi nonton. Yang saat itu gue baca tuh si E36 ini, BMW khususnya E36, cooling systemnya sih yang sering problem. Dia itu kayak kalau lo mau ganti tuh banyak ngerembetnya gitu. Jadi kalau mau ganti ngeset.
setuju nih gua. Kayak water pump lah, apalah segala macam, selang-selang gitu. Terus kayak oil leak mesin, terus berasap apa enggak knalpot, yang gitu-gitulah gue baca semua tuh. Berasap apa enggak, pas berasap belanja lagi aja. Starter tiba-tiba asap, oke mas thank you gitu kan, nggak jadi, jangan. Coba ini asap-asap enggak, udah lo harus belanja tuh. Iya. Ya kan? Jadi perlu tuh sebelum apapun mobilnya kayaknya ya. Iya pasti. Lo harus cari tahu dulu. Gitu Iya. sih. Tapi kalau ngomongin si cooling system ini kan berarti mirip kayak Honda. Honda pun berpengaruh dengan si cooling systemnya. Dan gue setuju teman-teman untuk si cooling system ini kalau kalian ganti itu mendingan seset. Jadi itu kan ada seperti contohnya ya, seperti radiator, selang radiator, water pump, termostat. Iya. Itu tuh kerjanya tuh mereka tuh bekerja beriringan ya, sama berhubungan lah semuanya. Jadi saat misalnya radiator kalian itu ganti, yang dimana flow airnya jadi lebih bagus, apa cooling system lebih bagus, selangnya getas jadi masalah. Ataupun jadi si termostatnya mampet juga jadi masalah. Water pumpnya mampet juga jadi masalah gitu. Si termostat nggak mau ngebuka, water pump nggak mau muter segala macam, itu juga jadi masalah. Jadi cooling system tuh gue setuju sama Mas Eta untuk gantinya berbarengan. Ngeset, betul. Jadinya semuanya tuh jadinya lo akan yakin. Itu sih sebenarnya yang kalau gue budget pertama yang gue keluarin untuk mobil yang dimana sudah mulai berumur, kayaknya salah satunya tuh itu sih cooling system. Iya nggak sih? Karena kan yang dimana nih Jakarta macetnya Yahut, panasnya Yahut gitu ya kan? Selain diri lo kan orang lain juga kena dampak tuh kalau lo problem di jalan kan? Benar, bikin sulit jadinya. Bikin sulit. Ya kan bikin sulit. Di tendean kan lo overheat. Cakep tuh. Nggak dibakar aja udah untung sama orang kalau lagi macet-macet. Tambah panas, bakar aja nih mobil ini, nyusahin gitu. Itu. Nah, berarti lo mulai ngulik dan mulai banyak belajar tentang mobil Eropa di mobil ini. Bener, di mobil ini gue ngulik. Bahkan pas gue pertama ambil, itu gue langsung turun setengah mesin. Langsung. Kenapa? Karena kan dulu ngebul. Bukan. Oh, enggak ya. Stigmanya Eropa saat itu kan ngeri kan, bahkan sampai saat ini masih ada dong. Betul. Jadi gue nggak mau omongan gue yang gue bilang aman ke bokap itu terjadi di gue gitu. Kelar gue pasti. Jadi karena gue udah minta budget di awal, gue refresh aja deh dari awal gitu. Jadi turun setengah gue dari awal. Biarpun mesinnya nggak kenapa-napa. Nggak kenapa-napa sama sekali mobilnya. Mobil tuh gue ambil tuh nggak problem. Oke. Patokan lu untuk turun setengah itu memang lu mau nge-refresh aja nih. Nge-refresh aja. Yang dimana mobilnya udah mulai berumur kan dari 97 ke 2010. Iya. Iya nggak sih? Yang dimana itu 13 tahun udah berjalan mobilnya. Bener. Iya dong, 13 tahun. Ya bener sih. Jadinya saat kalian refresh atasnya, berarti kan atas tuh head doang. Bener. Yang turun. Si klep-klep bersih gitu kan jadinya. Ganti-ganti seal klepnya, semua segala macam. Sama lo tahu tenaga asli mobil lo nggak sih kalau refresh gitu? Ya, gini nih mesinnya gitu kan. Nah, lo kan juga ada bengkel nih, Tak. Ya kan? Kalau lo ngomongin masalah turun setengah sama turun full, yang dimana berarti kan kalau full piston baru, piston nggak baru lah, belum tentu. Ring ganti segala macam, kompresi jadi padat lagi. Seberapa signifikannya lo turun setengah sama turun full? Perbedaannya? Kalau turun full itu lebih ke ini ya, kalau si ring sehernya itu udah mulai ada gap kan dia berasap. Iya betul. Kalau turun setengah kan nggak perlu ganti si ring piston itu. Iya betul. Jadi kalau menurut gue tuh mirip-mirip aja, kalau lo turun full lebih aman lah jadinya. Lebih aman, soalnya si ngebul ini tuh bisa jadi dari si seal klep. Iya bisa. Dari ring, ada beberapa kemungkinan ya. Jadi dengan catatan metal duduk metal jalan mobil lo aman ya, turun setengah ya. Ya kalau misalnya metal duduknya udah mulai jalan, metal jalannya udah mulai lari, mendingan dibongkar. Biasanya tuh gue turun setengah lihat si pistonnya godek apa enggak tuh, ada gerak apa enggak. Itu berarti udah ada main tuh pistonnya. Iya. Tapi biasanya kan itu bunyi juga dong. Iya, tipis-tipis. Tapi kalau udah oblak banget sih baru kedengeran banget. Kalau udah mulai ngegap berarti si clearance-nya udah mulai gede nih. Udah mulai gede. Ya kan, dari si piston ke boringan dari si bloknya. Betul. Oke,
balik lagi ke si E36 ini. E36 ini lu pertama kali yang lo lakuin berarti si turun setengah dan lain-lainnya, cooling system bla bla bla. Gitu. Terus lu pakai berapa lama tak? Dari itu sampai akhirnya lu ada menemukan ini harus gue giniin lagi. Jadi tuh gue pas abis beberes awal, akhirnya mulai tuh ke velg kayak. Oh mulai jadi jajan nih. Jadi jajan, velg, terus setir standarnya E36 kan gede banget tuh. Iya, gue ganti yang MTEK. Terus lips bumper, knalpot. Memang lu udah browsing untuk melihat jadi seperti itu? Kayaknya karena bergaul aja ya, saat itu kayaknya majalah ya? Iya benar. Atau Modcom ya? Iya. Kayak Stansworth juga belum deh kayaknya saat itu deh. Belum deh. belum 2010 sih iya benar sih dari majalah, dari Modcom, Permaisuri gitu-gitu kali. Mostly majalah sih. Iya. Yang dimana berarti lo arahnya ke tuner? Awalnya tuh gue ngikutin tuner. Jadi dulu tuh ada velg bokap kan di rumah zaman dia punya E36 tuh ternyata masih ada racing dynamic. Jadi awalnya gue pasangin itu dulu. Tapi kan bokap lo udah pernah main E36 nih. Saat lo bang beli E36, beliau nih kayak jangan atau malah cobain deh. Pasti jangan lah. Lo anak kuliahan tiba-tiba minta Eropa 97 kan. Pasti jangan. Udah pasti jangan. Iya ke gua lagi nih. Iya. Iya ke gua lagi. Mau habis berapa lagi dia anak gitu kan. Pasti gitu. Dia kontra sih saat itu. Dia tuh dulu pas punya E36 dia suka tapi pengalamannya buruk. Oke. Jadi ada aja problem minor saat itu. Tapi minor kan? Minor tapi menurut dia ganggu karena dia beli baru kan mobilnya. Oh. Ini kayak lampu Porindo ada mati. Lampu belakang nggak ada pernah masalah, lampu belakang yang mati. Oh, udah pasti masalah. Gila gue. Itu sampai S90. Gila gue bilang. Apaan sih nih? Bongkar lagi nyala, jalannya kena polder mati. Gue gedek kayak banget. insinyurnya nggak meeting deh. Iya gak sih? Karena dia kan memang ada si lempengan itu kan. Jadi lempengannya ininya nih. Setelah gue cari tahu tuh sebenarnya cuma buat nge-trace lampu lo mati apa enggak si lempengan itu. Iya. Iya kenapa nggak usah aja gitu? Iya kayak Jepang aja colok aja. Colok gitu. Langsung udah nggak pernah mati lagi. Nih lempengannya kendor jadinya lampunya mati. Kan kita ada tetangga, ada temen ya. Lampu lo mati tuh gitu kan. Dan lampu belakang mati itu bahaya juga kan? Bahaya. Sama ganggu kan? Iya, ceritanya kan dia mau nge-trace ngasih tahu tapi matinya kan harusnya bolam putus dong. Iya. Belum dia mati kan. Ngapain? Udah lu kencengin kan mesti pakai feeling ya. Iya. Oh nyala nih gitu. Jadi jalan napolder mati lagi ya Allah. Lo lihat E36 lampunya retak selain kena panas gua rasa digedor. Iya gak sih? Udah pasti digedor. Udah mulai gedek. Iya. Udah. Sekali gini, dua kali gini. Gitu, udah tepak aja. Iya bener. Karena tuh kemarin kan gue akhirnya si E36 biru belum sempat gue beliin lampu belakang baru tuh. Mahal banget pak sekarang pak. Oh iya? 4,5 satunya. Satu? Original ya. Tapi itu juga bermasalah ternyata lampu belakang baru itu. Jadi kan gue pernah pesenin buat customer gue kan. Jadi lempengannya, lo pernah lihat lempengannya? Iya pernah. Dia kayak besi curah yang di aluminium curah yang disatuin kan? Iya. Nah terakhir itu tuh krom bahannya kayak apa ya? Kayak terminalnya Tamiya lo tau gak? Oh ya? Iya kayak gitu, tapi krom. Yang baru banget? Baru banget. Kan gue belinya di Astra tuh. Iya. Jadi produksinya tahun saat itu juga gue beli. Oh. Gitu. Mungkin yang lo lihat NOS. Iya, gue beli nih ada nih NOS nih. Gue pikir menyelesaikan masalah dong. Ya udah pasang deh. Pasang. 3 hari dah. Elah mati lagi. Ya memang bisa diputar. Lo dapet soketnya juga? Enggak. Kalau baru harusnya dapat soket. Enggak, itu memang cuman lampu doang. Oh, NOS iya. Iya, lampu doang. Soalnya sih itu juga bisa bermasalah. Bener. Iya. Itu sih feeling ya lo kalau yang nonton punya E36 relate lah. Relate. Lampu belakang ini. Udah gitu kan kalian nggak bisa tahu ya kalau lampu belakang. Pasti orang lain yang ngasih tahu. Gitu kan. Jadi tuh kadang-kadang suka kesel gitu. Dan lo mau benerin gimana coba kalau lagi sendiri? Iya. Rem. Masa batu bata lo. Oke. Kagak lo pepetin banget sama tembok. Bener. Gililnya gimana, Wan? Iya, coba. Hah? Geser. One Piece, tangan lo One Piece. Nyampe. Itu tuh salah satu menurut gue 36 yang bikin
simpel tapi bikin gedek. Iya, bagian itunya iya. Tapi akhirnya gue ini ganti baru. Oh ganti baru nih? Aman ya? Harganya aja kurang aman? Harganya pegel sih. Gue bayarnya juga nggak ikhlas. Kayak gila gue. Tapi untungnya masih ada. Gue demennya BMW itu partsnya mahal, tapi lo mau apa ada gitu loh. Oh masih ada ya baru-baru kayak gitu ya? Lo beli di Astra tuh masih ada tuh ya? Ada. Jadi modelannya gini Wan, kalau lo mau beli barang baru BMW, memang ada yang endit. Kan gue liatnya di Real OM tuh. Jadi dia ada yang edit, kalau ada dia ada harganya gitu kan. Jadi kalau misalkan ya gue mau beli bumper depan baru deh gitu. Jadi Astra itu nanti ngecekin di Asia dulu tuh. Oke. Indo dulu, Indo nggak ada, geser baru ke Asia. Geser ke Asia. Asia nggak ada, dia geser ke Eropa. Eropa nggak ada, dibuatin. Oh dibuatin? Dibuatin. Kayak nggak di dunia gitu, lu ngirim dari kutub mas. Nggak gue pikir gitu, jadinya ke dunia ya kan. Ternyata kalau udah patokannya Indonesia dulu, Asia, Eropa. Oh di Eropa nggak ada nih. Iya, yeah, karena di Peru gitu nggak ada ya. Peru tuh Eropa nggak sih? Bukan, kagak. Amerika ada, Amerika Latin ada, enggak ya? Amerika kena juga nggak ya? Harusnya sih kena ya. Dia ngecek semuanya lah intinya. Oh baru abis itu dan dia mau dibikinin. Iya. Yeah. Apa lu kayak kalau udah mulai stoknya nggak ada gitu, si BMW-nya ini mesti bikin? Apakah lu kena kayak minimum order? Enggak lagi. Kayak selusin gitu? Enggak. Dia nggak main selusin. Lu beli lampu selusin. Kalau kemarin kan bawa ceritanya gitu, bumper GT kita mengirim setengah lusin. Ngapa jadi setengah lusin? Bumper apa, satu. Pak? Starlet. Selusin? Dia beli setengah lusin gitu. Dia kayak beli pakaian dia jadinya ya, sekodi. Pajangannya kayak di atrium jadi. Kan kalau akaran gitu bisa ditumpuk gitu ya. Kan kalau bumper ngapa jadi kayak kampakan ya? Ke rumah ya gitu. Pintu, bumper gitu. Dia kalau itu, dia sih ngomongnya kalau itu kan banyak yang mau. Karena ada masternya mungkin kali ya. Dia harus ada minimal order ya. Iya, dia ada minimal order dan kalau asalnya nggak ada ya. Bisa lu bisa satu. Dan harganya apakah sama dengan barang yang ready? Sama plek-ketiplek. Cuman lo mesti nunggu. Sejauh mana lu pesan yang paling aneh di Astra itu apaan ya? Maksudnya kayak ternyata masih ada ya gitu. Aneh sih enggak ya. Cuman gagang pintunya BMW 2002. Gagang pintu BMW 2002? Baru. Oh iya? Produksinya baru. 7 juta apa? Gagang luar ya. Satunya kalau nggak salah saat itu ya 7 juta ya. Dengan dolar saat itu ya. Gak bisa pakai gagang pintu kijang, nggak bisa, beda deh. Krom deh. Gue saranin safe door nggak mau. Anjir, gini aja pak, klek, kebuka, besok gila, modern banget, tapi nggak jadi seamless gitu pak, jadi ditempeleng lu, rapi jadinya ya. Berarti nah memang lu udah ada, sekarang kan lu punya bengkel nih, si Hapro Garage ini, memang lu sudah, lu bikin bengkel ini based on yang lo suka dari. Berarti kan, ini gue dengar ceritanya nih, lo kan dari awal lo udah mulai ngulik semua segala macam. Based on itu atau apa lo bikin bengkel ini? Jadi pas gue lulus kuliah itu, ini mobil kan udah gue pakai saat gue kuliah kan. Jadi pas gue lulus kuliah itu, gue bikin dagang-dagangan gitu lah, Wan, velg, jok gitu. Kayak hampir semua anak mobil yang main saat itu ada aja tuh barang dagangannya 1-2 ya. Ada, ya sebenarnya itu menurut gue ya buat yang memang suka ngulik, sama kan ada juga yang kayak gue mau dagang, gue mau belanja aja tinggal minta ya. Kalau yang mintanya susah kan akhirnya dagang kan? Bener, jajannya dari dagang. Karena lu mau jajan lu nggak punya duit, akhirnya lu dipaksa buat berusaha yang akhirnya yang dimana saat itu duitnya baik-baik ke mobil. Bener. Lu dagang barang dagangan bukan buat nabung, kagak. Buat mobil juga. Buat mobil juga. Dari mobil ke mobil jadinya. Jadi kan kalau dulu kan gitu ya, Wan, ada temen lo mau nyari velg apa, gue tahu lagi ini belinya di mana ya gitu. Iya. Lebihin 1 juta 2 juta awalnya gitu loh. Akhirnya gue seriusin lah pas kelar kuliah. Jadi sempet ke Malaysia saat itu ngambil barang velg, jok, bla bla bla. Jadi awalnya nggak bengkel. Si Hapro ini awalnya nggak bengkel, parts, modifan lah saat itu. Terus udah berjalan waktu
akhirnya gue switch ke bengkel. Karena pas Hapro itu ada dagang, kalau nggak salah saat itu momen itu sempat ada perubah peraturan lo masukin barang bekas. Iya. Wah itu kusut banget gue, ada duit nyangkut segala macem. Ini nggak boleh diem nih. Akhirnya gue switch ke bengkel dengan customer mobil teman-teman gue saat itu. Jadi gue ada kenal mekanik, terus temen gue minta tolong beresin. Mekanik itu gue minta kerja after office hour-nya dia. Awalnya gue bukanya malam, Wan. Oh iya. Iya, targetnya misalkan nih lo ngantor ya, Wan ya. Sabtu Minggu lo buat pacaran atau keluarga lah. Jadi lo weekdays aja sini ganti oli dibanding Sabtu Minggu gitu awalnya. Iya. Dan malam itu kayaknya lebih orang tuh free time lebih banyak ya dibanding siang. Iya, bener. Padahal karena mekanik gue bisa kerjanya after office dan hour. itu ada marketnya juga ya buat teman-teman yang mungkin kayak gue habis kantor nih, ngapain nih? Sendiri gitu ke situ ke bengkel, ngapain gitu ya nggak sih? Tapi light ya, sekedar ganti oli yang bukan yang berat saat itu. Jadi gue mulainya tuh dari yang enteng gitu. Baru gue serius, bener. Jadi bengkel akhirnya. Baru akhirnya masuknya ke bengkel. Oke. Itu setelah lo pakai mobil ini berapa tahun? Gue tuh seriusin bengkel di 2019. Oh, oke. Belum lama banget ya. Iya, berarti udah 9 tahunan lo pakai mobil ini ya. Dan memang khusus untuk Iya, 9 tahunan ya benar. Eropa atau gimana? Sebenarnya sih semua sih, Wan. Cuman kayaknya karena kebanyakan BMW jadinya kelihatannya kayak bengkel BMW. Ya karena mungkin lu udah pakai lama nih BMW nih, lu tahu nih problem-problemnya segala macamnya dibanding lu coba-coba, akhirnya ngobrol nanya. Kan gue juga pakai Jepangan kan, sempat pakai Genio kan gue. Iya benar, tadi sempat pakai Genio. Benar. Pas ini ada ya maksud gue ya. Iya. Bedanya apa nama Genio? Genio gue Matic sih saat itu sih, Wan. Jujur gue kalau Jepangan tuh kalau ke performance susah ngejarnya. susah. Sebenarnya gue pengen Estilo. Harganya udah gak kebeli, gue penasaran, gue harus beli Genio nih. Rasanya gimana nih mobil gitu. Nah kalau ngomongin, tadi kan kita sempat bahas nih di off cam, Genio dan E36. Menurut lo sama nggak belanjanya? Enggak lagi. Lebih mahal nih? Lebih mahal Genio sih. Gila barangnya. Gue yang trauma tuh kaca belakang, Wan. Kaca belakang gue kan sempat lepas tuh di tol, si Genio. Oh iya? Lepas dia. Terbang. Anginan banget dia. Jadi gue buka kaca tipis. Gue berdua sama temen gue saat itu pakai 202. Dia ngebut nih C200 Matic. 202 enteng nih, gue kejar aja. Mobil gue tuh spek mesinnya D16 walaupun Matic. Udah dustek juga. Gue kejar dapet nih pas di 200-an gitu lah gue lewatin. Kaca belakang gue terbang. Dan ke mobil dia. Jadi kan gue pakai apa? Deflecta ya? Iya. Yang EGR itu ya? Iya. Dia pikir deflecta gue terbang kan? Gede banget yang gini. Ternyata bukan deflectanya. Deflecta masih nempel. Bukan. Nggak cabut juga bareng sama deflecta. Jadi kan dia tahu mobil gue pakai deflecta. Oh deflectanya eta terbang nih. Kok kesininya cepet banget nih kata dia. Ternyata kaca gue sedeflektanya katanya. Jadi dia langsung banting kiri, muter-muter Wan di tol. Oh, Doski. Cepet 70-an kali dia. Anjir, Gue pikir mati, Wan. Makanya gue kayak pas saat itu ya. Jadi mobil dia muter-muter, jadi gue lihat spion kanan. Kan lampu depan putih, belakang merah nih. Spion kanan putih, gue ke tengah, udah mulai merah, putih, merah. Jadi gue ngeliatnya gini. Ke spion kiri, oh berhenti. Berhenti mobil. Kok lampunya merah ya? Waduh, pantatnya. Ternyata dia muter-muter. Lucunya tuh Genio yang bayarin dia, sampai sekarang masih dipakai. Oh ya? Nah, partsnya itu yang susah itu si kaca belakang itu. Gua nggak nemu kan barunya, man. Ke semuanya 13 tempat gua. Oh ya? Moro seneng apa lah. Nggak ada Moro seneng nggak? Nggak ada. Biarpun apa namanya kaca Asahi Mas? Nggak ada. Nggak ada? Belas nggak ada. Sekalinya ada tuh yang bikinan nggak ada garisnya sama sih. Belum sih gue. Jadi gue rata nanti belakangnya kan belum ya. Gila, biarpun nggak kepake tapi nggak gitu juga ya. Nggak sampai ke situ. Akhirnya copotan gue belinya.
tetap beli kaca second jadinya. Jadi copotannya itu 1,5 dan gue tahu baru 2,5, sebel banget gue. Anjir. Dan sekarang kaca juga udah gak ada yang jual. Saat itu masih ada. Sekarang susah. Sekarang susah ya. Sekarang Genio nih. Gue beli saat itu berapa? 400 kali ya. Sekarang. Ampun nyarinya. Disimpan juga ya Wan ya. Sama kayaknya kita kalau Honda tuh gua yang menemukan problemnya. Pertama kayak gua bilang Estilo aja masih ada, Vario masih ada. Enggak ternyata. Enggak, iya. Enggak, ternyata mungkin Hondanya mikir kayak ini yang banyak dicari, mobilnya ini. Nah, yang nggak dicari ini stoknya mungkin diperkecil sama dia atau gimana lah. Atau nggak diproduksi lagi aja gitu. Nggak ada dia. Demandnya nggak ada mungkin kali. Gue sih pengalaman gue ya lebih susah nyariin Vario dibanding karet Estilo. Oh iya? Iya. Padahal banyak mobilnya ya? Bener. Yeah. Bener. Gue juga bingung tuh kenapa. Nah, ini balik lagi nih ke si mobil ini. Semenjak lo pakai dari 2007. 2010. 2010. Lo udah ganti segala macam sampai akhirnya lo memutuskan untuk modifikasi yang lumayan berat tuh. Yang pertama lo lakuin tuh apaan? Yang lumayan. Selain kan kayak tadi kan lo ganti velg udah ada, pakai racing dynamic, itu velg pertama lo berarti pakai racing dynamic. Terus kayak bumper kan udah nempel. Bumper udah nempel. Ya kan? Nah, sampai akhirnya lo kayak ini mesti gua atau lo ada ngulik yang lumayan berat di mobil ini pertama kali itu apa? Kalau berat sih bukan berat ya, gue penasaran aja gitu. Jadi si E36 ini kan kalau lo kan pernah pakai E36 juga ya. Bahkan gue ngikutin dari yang abu-abu tuh kan. Oh iya, yang abu-abu. Yang abu-abu kan. RPF ya kalau nggak salah dulu ya sebelum lebar ya. Iya, marun tuh pertama pakai RPF 910. Gue pikir enak gitu nyetelnya ya 910, ternyata agak repot ya belakangnya. Belakangnya celup ya kan. Iya, mesti pakai bannya 255 gitu kan. Iya. Susah. Nah, barang yang gue penasaran itu tuh si Hermes. Hermes ini kan ada kalanya lo rusak ya. Iya. Dan dia ngaruh ke performa. Betul. Sedangkan gue udah suka sama performa mobil gue ini. Ini gimana caranya gue ngunci si performa mobil gue ini? Karena kalau gue ganti baru akan beda juga, Wan. Nah, Hermes sama Airflow apa yang kemarin kita ganti sih? Airflow ya? Itu Airflow. sama apa beda? Airflow itu biasanya di E30 ya. Di E36 kemarin namanya Hermes. Nah, Hermes itu kemarin juga beli baru, namanya nggak enak. Iya. Apalagi lo nggak original belinya. Nah, kemarin tuh ori kan belinya kan. Gue beli itu problemnya gini. Pertama kali bawaan mobilnya di starter tuh susah. Kalau pagi, ganti lah, gampang. Dia ngehunting. Oh, oke. Apa masalahnya? Jadi si Hermes ini sebenarnya tuh dia harus kawin sama sensor crank sama sensor cam kan. Oh. Jadi dia kan nerima data tuh. Iya. Kalau mobil lo dari awal itu dia kayak apa ya? Kayak adaptasi ya. Jadi lo kalau ganti salah satunya akan beda tenaganya. Kalau mau baru sekalian gitu loh. Oh, ini sama kayak cooling system berarti? Iya, jadi tapi lucunya kan kalau misalkan nih lo beli Hermes baru, sensor crank baru, cam baru, kan mesinnya udah ada endapan kan? Iya. Beda juga jadinya kan. Mau nggak mau lo harus full refresh gitu. Capek kan? Oh. Gitu. Nah akhirnya gue ngulik standalone. Oke. Biar gue buang Hermesnya. Oh iya. Jadi gue cari dulu base tenaga. Jadi gue mobil tuh nggak pernah dyno One sebelumnya. Oke. Akhirnya gue cari dulu base-nya dyno dengan Hermes. Terus gue ngulik standalone. Saat itu gue dikenalin orang yang bisa bikin standalone. Bikin open source. Oke. Jadi standalone-nya itu dari Speeduino. Oke. Sistemnya yang dipakai Megasquirt kalau nggak salah. Megasquirt, oke. Tapi enak ya, kenapa gue mau nyoba? Ini dia jadi prototype ya barangnya. Dia itu colokannya pakai badan ECU asli. Oke. Colokannya disesuaikan sama mobil. Badannya ECU asli. Badannya doang. ECU-nya nih.
secolokan-colokan soketnya ecu asli. Jadi gue tinggal lepas, colok. Iya. Hermes cabut. Jadi kalau kenapa-napa, gue bisa pakai ecu standar, colok Hermes lagi gitu. Amit kenapa-napa ya. Gitu. Gue mau nyobanya itu karena kalau lo pakai yang merek kayak Haltech bla bla bla, itu lo harus beli si adapternya kan, Wan. Betul. Kecuali kalau kayak kemarin gue beli Haltech yang plug-in. Ada yang plug-in, betul. Tapi nggak di semua mobil. Betul, tapi nggak semua mobil, benar. Jadi kemarin, dan harganya lucu kan? Iya, iya benar. Karena kemarin tuh gue sempet nyari buat S2000, beberapa itu kan harus motong kabel, buat ganti soket, semua segala macam. Akhirnya kemarin gue browsing, ada nih Haltech plug-in buat si S2000. Yang memang kayak yang lu tadi, copot ecu standar, pasang itu, plug and play langsung nggak usah pakai rubah kabel semua segala macam dan langsung bisa di dyno. Jadi lo mau standarin juga amit-amit kenapa-napa lah gitu. Iya, amit-amit kenapa misalnya mati semua segala macam tinggal colok si ecu standar, udah colokannya pun sama semua. Iya bener. Jadi si ecu itu standalone tuh jadi Hermes itu digeser kan, itu sensor udara kan. Jadi dia pakai map sensor ke intake udara. Intake manifold, sorry. Iya. Kayak Toyota ya kalau nggak salah. Ya, Honda juga kayak gitu ya. Iya, dia bacanya dari situ. Akhirnya udah kekunci tuh di situ. Baru gue mainin mesin lagi habis dari situ. Lumayan ribet lah si standalone itu saat itu. Tapi sampai sekarang masih awet? Masih gue pakai. Masih lu pakai? Masih gue pakai. Lu tahun berapa kemarin? Aduh, tahun berapa ya? Kayaknya ada 6 tahun lalu kali ya. 6 tahun? Iya kayaknya 5-6 tahun lalu ya kayaknya. Selama lo pakai 6 tahun nggak pernah ada masalah? Nggak ada masalah. Dan dengan Hermes itu lo enakan mana? Enakannya ini apa nih? Keseluruhan? Iya. Apa tenaga? Keseluruhan dan tenaga. Kalau tenaga udah pasti si standalone. Oke. Kalau keseluruhan, sebenarnya gue udah terbiasa awalnya jadi problem. Karena lo starternya nggak semulus Hermes ya. Hermes kan baca udaranya cakep banget tuh. Iya. Mau lo dingin, mau lo panas, starter ya segerang aja gitu kan. Asal Hermesnya benar. Iya. Iya benar. Enggak bang, Hermesnya rusak berarti. Iya kan? Kalau tekak-tekak doang itu Hermesnya belum bisa. Iya. Iya, akhirnya starter tuh harus ada 2 kalinya gitu loh, Wan. Oke. Iya. Kalau lo lagi sendiri kan nggak apa-apa ya. Kalau ada orang tua nih mobilnya. Pertama gagal, starternya gagal, ada gagal. Dan kan nggak kayak mobil Jepang, yang bisa langsung diputar lagi. Ini kan mesti mati balik dulu, lagi, baru cek 2 kali. Ada 2 kalinya. Iya, agak kesel sih bener kalau mobil Jepang kan ya cek nyala, nggak pakai ada klep gitu, nggak ada percobaan seperti itu ya kan. Betul. Itu yang paling, menurut lu paling effort saat atau paling dalam saat itu? Iya, karena kan si ecu ini kalau lo salah nyeting atau apapun itu kan banyak ya yang lo korbanin ya. Betul. Mesin bisa kena. Benar. Bahkan kan ecu juga sampai ke dalam kan, Wan. Benar. Sampai ke AC, request AC, bla 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 gitu. Jadi menurut gue yang paling effort sih itu ya. Jadi saat lo pasang itu nggak ada problem kayak ke pembacaan AC, ke speedometer, ke apapun itu yang berhubungan dengan ecu nggak ada masalah? Nggak ada, cuman ada satu yang saat itu problem itu si AC-nya kompresornya nggak mutus. Jadi dia on terus tuh si kompresornya. Akhirnya gua akalinnya si kompresor gua tarik kabel ke fan, jadi dia ngikut fan tuh. Jadi fan mati apa hidup ya, gue lupa. Jadinya dia nyala hidupnya sama fan bareng. Nggak ada masalah? Nggak ada masalah sekarang. Iya kan itu. Lo kalau terlalu beku AC tiba-tiba malah mati kan? Benar, sama kayak Pandem kemarin beku ternyata ya. Iya beku. Nah apa jadi anyep ya? Iya, itu juga problem AC itu juga hati-hati ya teman-teman, kalau kompresor nggak mutus, kalau nggak beku ya meleduk. Iya, kompresornya bisa meleduk juga tuh. Iya, dan itu penyebabnya pun bisa banyak. Selain si kompresor ini kan mengikuti suhu dalam. Benar. Iya dong. Termostat lah. Termostat dalam. Nah, kalau di dalam ini termostatnya tidak ngebaca suhu yang optimal untuk dia mutus, dia juga akan kerja terus. Iya. Iya kan? Yang dimana saat itu
mobil gua si kondensornya terlalu dekat dengan header saat itu FT low. Oh, panas. Jadinya panas terus. Oh. Dia ngebaca panas terus nih. AC nyala terus. AC nyala terus. Meledak lah dia. Meledak, Wan? Meledak. 4 kali. 4 Kok bisa 4 kali? Iya, nggak beres-beres gitu jadinya. Akhirnya kondensornya gue majuin. Baru dia. Ngaruh. Kalau headernya di wrap juga nggak ngaruh ya? Udah coba? Nggak ngaruh ya? Iya, itu ngaruh tapi nggak begitu banyak, nggak begitu signifikan. Karena yang dimana saat itu headernya kan gede. Header itu problem yang gue dapetin saat gue pakai mesin H22. Gitu. Oh, jadi header yang nyamper ya? Headernya nyamper ke arah kondensor. Kondensor mah di situ aja ya? Iya, yang dimana kan teman-teman tahu ya, kalau kita lihat proporsi dari depan, itu radiator dulu, baru si kondensor. Bener. Ya kan, kalau dari belakang, kondensor dulu baru radiator. Yang dimana, kalau headernya ke arah depan, itu berdekatan dengan si kondensor. Si kondensornya itu harusnya kan dia ngademin udara buat baru masuk lagi. Iya. Nah, ini udaranya nggak sempat adem. Diangetin sama header. Diangetin sama header, iya, karena headernya deket banget dan panas gitu. Jadinya ya kompresor ya akhirnya nggak istirahat, akhirnya dia meledung. Nah, si AC itu akhirnya problemnya cuma itu doang, tak? Iya, karena AC request itu nggak bisa mutus si kompresor gitu. Dari si ECU-nya. Dari si ECU-nya. Dan ternyata di merek-merek pun sama kayak gitu. Request AC itu paling ribet lah buat standalone. Ya mungkin, ya jadi gini ya, mungkin kenapa orang standalone itu bilang ribet karena memang peruntukannya kali iya, ya kan orang tuh untuk peruntukan standalone biasanya untuk racing untuk balap segala macam. Jadi ada beberapa parameter yang memang tidak diperlukan saat balap. Bener. Jadi tergantung nih dia nih maunya apa gitu. Kebanyakan standalone yang gua lihat dipakai harian akhirnya RPM-nya ditinggin aja sekalian kan jadinya. Iya. Biar nggak naik turun. Iya. Benar. Kalau ini masih naik turun nih. Iya. Jadi kayak standar aja gitu. Iya, masih normal nih. Masih terus normal. Turun. Iya. Nah, kalau gua di Honda biasanya gua idle up-nya 2. Oh, lo pakai tambahan ya? Iya, jadi saat dia saat dia naik, saat nyala, itu nggak sempat turun. Tapi karena naik, dibantu. Baru turun. Jadi gue juga pakai, kalau nggak salah punya Greco ya? Betul sekali, iya kan? itu adalah salah satu parts mobil gitu. lain, betul. Selain dari Van Karimun. Udah sulit barang itu? Iya, karena seperti Van Karimun, iya. Bener, Van Karimun. Saya mau pakai idle upgrade buat mobil apa? Honda, kenapa ya gitu? Ya itu karena tambahan lagi itu supaya dia tidak sampai rendah banget akhirnya Iya, soalnya kayak mau mati kan rasanya. Iya, mau mati, benar. Nah, si E36 ini selain memang lo arahnya ke performance nih. Setelah lo ganti si standalone, upgrade apa yang lo lakuin di si engine mobil ini, yang dimana kita tahu si 323 ini powernya udah lumayan gede. Iya. Jadi pas tadi kan gue cerita yang si Hermes ya. Iya. Jadi Hermes gue itu pas gue dyno gue dapet tenaga itu di 174 WHP. Oh iya? Oh, iya. Iya segituan. Ternyata ECU gue juga nggak standar amat, kayak udah pernah di remap. Oh, oke. Gitu. Terus pas gue ganti standalone dia loncat ke 181 kalau nggak salah. Oke. Gitu. Nah, karena si standalone ini bisa adjust duty injektor. Iya. Ternyata injektornya si bawaan 323 ini tuh speknya pas aja, Wan. Jadi ternyata mentok. Duty cycle-nya? Duty cycle-nya tuh mentok. Sedangkan di grafik dyno, ini mobil lo bisa naik nih katanya. Oh. Injektor ganti deh. Iya. Ini masih cc gue masih standar ya saat itu ya. Akhirnya injektor gue naikin ke pink. Nah itu gue mau nanya. Ngomong masalah injektor pink, apa bedanya dengan injektor lain di E36? Kan banyak tuh speknya kayak ini injektornya pink. Maksudnya ini apakah injektor mobil lain atau apa? Apa spek lain atau gimana? Injektor BMW juga, cuman dengan cc yang lebih besar. Itu adanya di 2800. Oh. Kan di luarnya ada 328 kan, Wan? Iya. Kalau di sini mungkin 528, 39 ya. Oke. Ya, jadi dia buat support cc yang lebih besar gitu. Plug and play? Plug and play sama. Karena kode mesin kan M52. Iya. Gitu. Jadi si
ping injektor itu secara cc per menitnya dia lebih besar, Wan. Oke. Gitu. Bedanya itu sih. Iya, tapi ini hanya digunakan kalau kalian mobilnya butuh. Mobilnya butuh dan ECU-nya bisa nyeting, Man. Iya, kalau enggak akhirnya kalau banjir enggak, doang. Banjir doang, blebek mobil. Iya, kebanyakan bensin kagak kebakar jadinya. Malah nggak jadi ngebut juga betul, gitu. Betul. Oh, baru lo Nah, setelah si injektor ini lu ganti, apakah naik lagi HP-nya? Jadi kan pas injektor aslinya kan hijau tuh. Itu kan duty udah mentok. Pas ganti pink, duty-nya diturunin ke 90, horsepower-nya loncat ke 191-an. Dengan si CC 2,5 ini. Iya, 2,5 nih, 323. Padahal CC 2.500 ya? 2.500. Ini juga lucu nih. Bukan 2.300, enggak, 2.500 ya? 2.500, kan 2.300 kayaknya emblemnya doang kali ya? Iya, itu juga gue pikir tuh tadinya pertama kali gue liat nih 323, 2.300 ya, ternyata enggak. Kalau 320, 2.000 cc, bener. Bener. Iya kan? Bener. Yang aneh 323 doang nih. Iya, karena di STNK kan 2.500 gitu kan? Iya. Di luarnya kan ada 325, Wan. Iya, nggak masuk di sini. Berarti mesin yang 325 sama mesin 323 di sini sama? 325 itu malah teknologi yang sebelumnya M50 ya setahu gue. Oh, gitu. Ini M52? M52 ini. Oh, iya. Soalnya gitu, ini emblemnya 323. Lihat di CC, ngapa jadi 2.500? Iya makanya, kayaknya Asia deh, market Asia ya. Oh. Soalnya di luarnya langsung 328 kan setahu gue. Iya. M52 nya 328 gitu. Iya. Baru dia loncat ke M3 ya. Oh, terakhir tuh 328. Seingat gue ya. Nah, M3 itu cc-nya? Ada yang 3000, ada yang 32 kan. Marketnya beda lah gitu, ada yang US sama Euro kan. Iya. Gitu. Setelah lo ganti si injektor ini, setelah lo ganti si standalone, ini baru ngomongin mesin ya teman-teman ya. Akhirnya kemarin kan lo turun lagi tuh. Baru-baru ini. Iya benar, gue refresh kan? lagi. Lu refresh kan? Kebanyakan orang akan upgrade ke 3000 cc. Benar. Iya dong, benar. karena dari standarnya udah 2500 nih. Betul. Kebanyakan upgrade langsung ke 3000 cc. Benar. Ini lu upgrade ke 28. Kenapa? Karena gue pas di 2500 cc itu gue punya kebiasaan tuh gue pengen tahu nih mentoknya segimana sih. Versi gue ya mentoknya ya. Jadi kayaknya kan lo kalau udah terbiasa dengan mobil lo hafal ya rasanya. Iya. Jadi gue nggak mau terlalu loncat gitu kan. Oke. Gue pengen stepping gitu loh. Iya. Jadi gue kenapa ke 28, gue pengen tahu nih 28 kalau gue kulik segimana ya powernya. Karena lucunya 191 itu outputnya itu udah sama kayak 3000 standaran man. 3000 modif-modif dikit. Oh iya? Iya. Kebanyakan 185 lah 3000 yang bukan yang performance banget ya. Oh, 3000 standar tuh sekitar 185 malah. Dengan di tempat dyno yang gue dyno itu kan gue minta buka data kan? Iya. Iya, 185, 190. Nah, ini lu dapat segitu dengan cc 2500. Iya. Kalau upgradean selain tadi injektor, terus standalone, apalagi yang lu ganti? Gua ganti intake manifold. Di 2500 ya? Intake manifold pakai punya M50. Oke, bedanya? Jadi kalau punyanya M52 itu dia mengecil Wan, kayak dicekek gitu. Padahal di mesinnya lubangnya gede. Oke. Kayaknya buat naikin torsi, kayaknya ya. Oh, oke. Gitu. Jadi si M50 malah pas tuh lubangnya. Gedenya sama. Iya. Itu juga awal-awal parts yang gue ganti tuh pas gue punya mobil. Plug and play? Enggak, ada custom. Di bagian jadi dia di bawahnya itu ada kayak buat ke oil catch tanknya gitu ya, perolian gitu ya. Jadi dia harus di custom sama throttle-nya itu juga ngeplug. Jadi ada adapternya lagi. Oh, ada adapter dari throttle body menuju si intake-nya. Oke. Bahkan gue dulu pernah salah beli punyanya 320 M50 kan. Bentuknya sama kan, plug ketiplak sama 325-nya. Lubangnya lebih kecil? Enggak, ternyata jalurnya beda. Bentuknya sama, jalurnya beda, nggak bisa dipasang. Berasap mobil gua. Oh, si jalur olinya nih? Iya. Jadi efeknya tuh berasap mobilnya.
Karena mungkin jalur olinya kali ngebuang ke knalpot atau nggak ada jalur oli yang buat. Kayaknya malah masuk ke pembakaran deh. Iya. Malah jadi beras. Si olinya harusnya dia ke catch tank nih. Buat balik lagi ke mesin. Bener. Ini malah ke lubang pembakaran yang dimana jadinya ada oli tuh di situ jadi ngebul. Iya, jadi ngebul. Seada-ada ngebulnya. Setelah ganti intake, apakah ngebulnya masih berlangsung? Enggak. Jadi pas salah itu, pas yang gue beli punya 320, pas bener udah enggak. Aman. Ganti intake doang kan? Jadi gue sotoy saat itu beli, ini sesuai yang gue googling nih, bentuknya kan mirip. Kok berasap? Gue masang tuh di tempat copotan gitu loh kan. Bisa nih pasang gitu kan. Pasang salah, akhirnya gue baru ke Posma saat itu. Ke Posma, ya ini masalah lo beli intake-nya. Akhirnya gue nyari lagi, tukar di tempat gue beli copotan itu ternyata ada semesin-mesinnya. Semesin-mesinnya? Semesin-mesinnya. Enggak, lo ambil mesin-mesinnya kan? Enggak dong. Intake doang? Intake doang. Bijak. Gara-gara beli intake beli mesin. Nah ini mas, abis pasang ngebul, ternyata mesinnya yang ngebul, bukan intake. Yang intake-nya mah bener. Ternyata mesin copotan malah ngebul. Akhirnya pada saat itu intake-nya gue pasangnya di Posma karena yang bisa bikin kitnya itu dia saat itu, yang ngerti lah. Padahal kit yang plug and play-nya gitu yang dari luar tuh ada sebenarnya. Cuman jomplang aja harganya ya. Iya, benar. Berarti lu ganti intake, ganti injektor, ganti ecu, nih jalur pembuangan kayak knalpot gitu tuh ganti juga. Header ganti, tengah ke belakang juga ganti. Pakai? Kalau header Fujitsubo. Pantesan garing bunyinya. Fujitsubo tuh emang ada yang buat ini. Iya, gue juga baru tahu tuh kan. Apa yang belakang? Enggak. Belakang pakai? Tengah ke belakang gue custom. Exhaust-nya yang pertama gue custom. Yang sekarang gue pakai Eisenman. Iya. Biar ademan dikit aja sih, Wan. Iya, dan adem. Lu pas pakai custom sama pakai Eisenman nih? Bunyinya masuk ke dalam nggak yang custom? Lumayan ya kan? Masuk. Jadi kalau gue ngerasain ya teman-teman ya, mungkin knalpot yang kalau gue kemarin ngobrol dari mulai dari tailpipe ke bumper itu berapa senti keluarnya, itu juga mempengaruhi dari suara masuk ke dalam. Sama gede tabung kali ya, Wan? Iya, sama gue juga bingung beberapa knalpot yang maaf ya teman-teman buatan sini itu malah dengung ke dalam. Saat gue dengan menggunakan konfigurasi yang sama dengan menggunakan brand yang lain yang dimana aftermarket dari luar, knalpotnya malah bunyinya di belakang. Jadi di dalam tuh nggak ada bunyinya. Jadi beberapa kali tuh gue bilang kayak knalpot tuh berisik juga mana? Iya. Gitu. Iya lagi. Iya. Pada dari luar begitu. Berisik, dari dalam enggak. Iya benar. Yang benar malah kayak gitu kan? Iya benar malah kayak gitu karena buat yang ngebuangnya keluar gitu loh. Dan RPM makin tinggi tuh harusnya makin hilang. Iya benar. Bukan makin di dalam makin, tuh. Makin gitu malah lu tuh kalau ngegas atasnya tuh malah jadi adem. Beda hal kalau straight pipe ya. Oh kalau straight pipe yang kayak gua kemarin tuh pakai body curve Spec 2 Pro itu dari awal sampai akhir. Oh lu pernah? Iya. Terus waktu itu kan saat dyno kan ngomong nggak tahu katanya yang dyno waktu itu di Mas Yuda di AHT cuma suara nggak ada apa-apanya. Waktu itu Amandio pernah dyno di sini berisik banget. Pas itu digas gila nih mobil berisik banget. Iya karena straight pipe udah gitu. Iya dari ini mobil apa, Bang? Estino, Pandem. Oh, kan sempat pakai body curve Spec 2 Pro tuh. Dia kan straight pipe semua. Itu sih ampun sih suaranya sih. Tapi kalau gua ngerasain ya straight pipe itu menjadikan bawahnya malah nggak ada tenaga. Bener, torsi hilang. Gue juga pernah nyoba reson gue cabut, tapi exhaust masih ada ya. Iya dia kayak nggak ada tendangan baliknya. Tapi teriaknya asik. Oh iya teriaknya asik. Ke atasnya asik. Betul, kayak atas tuh nggak habis-habis. Tapi bawahnya kalau yang pengalaman gue malah bawahnya jadi loyo. Iya, torsinya hilang. Iya, saat gua ganti piping pipa tengah dengan menggunakan resonator yang lebih kecil, ada resonatornya, kan itu juga straight up tetap kayak pipa agak ngegede gitu kayak termos, tapi one piece. Oh. Kayak gitu kalau body cut kayak gitu. Nah, itu gua ganti yang agak gedean terus belakangnya gua pakai tabung, malah torsinya makin ada. Karena menurut gua sih Honda ini lebih penting torsi. Iya, karena dia basic mesinnya torsinya juga nggak gede kan. Jadi saat lo pakai itu, mobilnya berisik doang tapi nggak jalan. Sama lo nggak bisa ngobrol nggak sih, Wan, di dalam? Iya, pusing gue. Pusing kan? Bener, pusing. Bener. Ada kalanya tuh begitu. Iya.
Nah ini kalau pakai tadi gue dengar suaranya E36 ini, garingnya ini stainless semua nih ya? Stainless semua. Fujitsu Boy malah nggak stainless. Fujitsu depan malah nggak stainless? Malah nggak stainless dia. Galvanis aja dia. Oh iya. Tapi tengah, ke belakang stainless semua. Stainless semua. Khas banget sih suaranya tuh E36 tuh, lu bisa dengerin kayak ngek lewat itu E36 tuh. Iya. Iya nggak sih? Karena suaranya khas gitu si E36 ini. Setelah lo ganti macam yang tadi itu jadi 191. Ya, terakhir tuh di 191 ya. Nah, terakhir ini kan lu upgrade lagi nih ke si engine-nya. Lu turunin naik ke 2800. Bener. Udah lu lu? Udah ya? Jadi? Jadi sebelum gua naik CC 2800 ini, gua akhirnya ngulik si porting polish tuh. Mesin gua porting polish. Oh, yang belum beli porting polish? Sebelumnya? Belum. Jadi pas lu turun setengah itu nggak diapa-apain headnya? Enggak. Sorry, yang awal tuh turun setengah gue pernah turun full juga, Wan. Oh, sebelum itu pernah turun full? Pernah turun full. Ngebul? Oke. Di RPM tinggi sama nyalain mobil. Tipis banget. Engine stress lah ya, dia udah mulai masuk tuh si ring pistonnya. Itu nggak gue apa-apain di Posma gue saat itu ngerjain. Itu nggak gue porting polish. Nah yang 2800 ini akhirnya gue porting polish, gue engine balance juga. Gitu. Nah si injektor masih pink saat itu. Pas udah dinyalain ternyata injektornya kurang tuh. Pas di dyno ternyata kurang. Anjing, pink aja kurang tak? Kurang. Nah lucunya si BMW ini kalau ngasih injektor, Wan, ternyata itu ngepas. Jadi kalau lo 283.000 ping nggak upgrade jatuhnya, emang ngepas aja gitu. Oh, untuk spek standar nih. Spek standar. Lo kan udah porting polish segala macam, yang dimana butuh suplai bahan bakar yang mungkin lebih besar dibanding si 328 standar. Kalau lo mau tweak tuh pakai ping nggak kemana-mana dia jadinya. Akhirnya gue ganti lagi injektornya. Pakai punyanya Volvo T5 ya kalau nggak salah ya. Volvo. Soalnya dia vendornya sama kan, injektornya kan. Plug and play. T5 seingat gue. Lebih besar. Kebesaran sebenarnya. Malah. Ada si pahitnya lo tempat dyno kan langsung masuk ya. Iya kan. Nggak ngantri kan. Nggak siang ke sore enggak. Lu ganti di situ dong langsung. Ya enggak dong. Nyari dulu gue injektornya. Oh iya lagi enggak. Terus lucunya. Oh lu nggak dapet di situ ya? Enggak dong. Injektornya Volvo kan, lo tau Volvo 5 silinder kan? 5 dong injektornya kalau lo nyompotin dari mesin. Iya. Nunggu gue satu yang lagi.